Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, yuk dukung Mimin di Sawer ya kakak, link ada di deskripsi ya kakak, selamat mendengarkan. Kota Loyin, pintu keluar dari susunan teleportasi. Beberapa sosok berjalan keluar dari sana, tetapi mereka tidak dalam suasana hati yang baik. Sekarang semuanya tidak diketahui, dan tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada Murong Qingcheng dan Sulinger. Kakak Bin, apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Melihat kerumunan yang sangat banyak, Snow Ginseng merasa kepalanya terlalu besar, betapa sulitnya menemukan seseorang dari kerumunan ini. Chen Lin tidak tahu harus berbuat apa, Yan Kei bahkan lebih bingung, dia hampir seorang gadis tanpa apa-apa. Tidak masalah, setidaknya kamu dan Linger bisa merasakan satu sama lain. Kamu bisa mencoba merasakannya, kata Lan Bin kepada Sue San. Ya, bagaimana aku bisa melupakan ini? Mata Sue San menunjukkan sedikit keterkejutan. Bagaimana? Tanya Lan Bin. Saya merasakan perkiraan lokasi tetapi tidak jelas. Ayo pergi dulu, Sister Linger mungkin dalam bahaya. Kalimat ini membuat wajah Lan Bin semakin jelek, dan adegan di mana Xiaoya dengan putus asa mengusirnya tampaknya muncul di benaknya lagi, perasaannya jauh melebihi perasaannya terhadapnya. Tetapi bagaimanapun juga, Yun Xiao adalah istrinya yang saleh, dan karena dialah dia meninggal. Ini juga alasan mengapa Ling Yunyan membencinya. Lusinan pria besar memandang Murong Qingcheng yang berdiri di belakang mereka. Untuk beberapa alasan kemarahan dan ketidakpuasan mereka tampaknya ditekan secara paksa pada saat ini. Di hadapan Murong Qingcheng, tampaknya tidak peduli seberapa buruk orang itu, tidak ada jejak kemarahan, dia adalah inkarnasi dari kemurnian dan dapat meredakan semua emosi negatif. Rambut panjang Murong Qingcheng berkibar, dan pakaiannya seputih salju memberinya suasana sakral, tetapi itu tidak bertahan lama. Aku tidak peduli apakah kamu asli atau palsu, karena kamu berani memanggil Murong Qingcheng, maka kamu harus mati. Seseorang terbangun dari keterkejutan Murong Qingcheng, dan bukannya memberi Murong Qingcheng kesempatan untuk berbicara, dia langsung meninju. Pukul Murong Qingcheng. Jika tubuh lemah Murong Qingcheng terkena pukulan ini, maka Murong Qingcheng akan langsung berubah menjadi kabut darah. Ada sedikit kelegaan di mata Murong Qingcheng, mungkin sudah waktunya baginya untuk mengakhiri. Adegan yang dia lihat, darah dan kebencian, selalu muncul di benaknya. Itu semua karena dirinya sendiri, karena dia lalai. Jika dia bisa memikirkannya dengan jelas maka semua ini tidak akan terjadi. Dia tidak perlu membayar harga apapun, tetapi sekarang berbeda. Hanya dalam 1 bulan, jumlah orang yang mati karena Murong Qingcheng akan melebihi 1 juta, 10 juta, jadi bagaimana di masa depan? Zhou Ze benar, dia adalah iblis, dan semua orang jahat di dunia tidak seburuk dia sendiri. Kebencian darah membutuhkan darah untuk dicuci, jadi gunakan darahmu sendiri untuk mencucinya. Bagaimanapun, dia hanya orang paling biasa di benua ini. Tidak banyak orang yang peduli dengan kematiannya, dan tidak banyak orang yang akan sedih. Dia meninggal, ayahnya, putranya, dan klan, tetapi kematiannya sendiri dapat membawa kedamaian bagi keluarga Murong. Jika mereka mati, kamar dagang akan memiliki juru lelang tertinggi berikutnya. Mereka juga dapat menempatkan semua tanggung jawab pada diri mereka sendiri, dan mereka juga dapat memberi mereka kedamaian. Ketika dia meninggal, dia akan memiliki istrinya di sisinya. Mungkin saya benar-benar seorang pejalan kaki di sisinya, waktu akan menghapus saya dari ingatannya. Sebelum dia meninggal, dia bisa melihat hasil usahanya sendiri sekali, dan Murong Qingcheng puas dan puas. Ini mungkin akhir saya akan mati, dan semuanya akan dimulai lagi. Gaya tinju terus-menerus menyerang Murong Qingcheng. Bagi orang biasa, itu bukan apa-apa, tetapi bagi Murong Qingcheng, itu seperti embusan angin. Qingcheng, lari. Sulinger ingin menyelamatkannya, tetapi dia tidak lagi terburu-buru. Dia hanya bisa melihat Murong Qingcheng mati di sini, dan gelombang menyalahkan diri sendiri muncul di hatinya. Dia seharusnya mengambil Murong Qingcheng ketika dia melihat desa pertama. Yang dicari Murong Qingcheng bukanlah jawabannya, tetapi keindahan terakhir di dunia. Dia adalah penggantinya, dia adalah juru bicaranya. Dia begitu polos dan baik saat itu. Dia diserang ketika dia terluka, tetapi dia akhirnya membantu musuhnya, karena dia percaya bahwa di zaman survival of the fittest ini, manusia tidak melupakan sifat mereka sendiri, dan hukum alam, hutan tidak akan pernah bisa menghancurkan umat manusia. Ledakan.
Tidak ada ketegangan dan pukulan menghantam Murong Qingcheng. Tubuh Murong Qingcheng terbang ke tempat yang jauhnya lebih dari 10 meter, dan Murong Qingcheng memuntahkan seteguk darah di tengahnya. Tapi pukulan semacam ini sudah cukup untuk membunuh Murong Qingcheng, dan untungnya Murong Qingcheng tidak dipukuli menjadi kabut darah dengan satu pukulan. Namun, ada satu orang lagi di posisi asli Murong Qingcheng, dan orang itu adalah orang yang diselamatkan oleh Murong Qingcheng. Itu karena dia menahan pukulan sehingga Murong Qingcheng tidak dipukuli hingga berdarah. Namun, Kaisar Roh Alam tingkat menengah menggunakan hidupnya sendiri untuk memblokir serangan di puncak alam roh Kaisar, tetapi akibatnya masih menyebabkan Murong Qingcheng menderita kerugian besar. Meskipun aku tidak tahu apakah kamu orang baik atau orang jahat, aku hanya ingin menyelesaikan semua ini dengan caraku sendiri. Karena hidupku diselamatkan olehmu, maka aku akan mengembalikan hidupku padamu sekarang, dan kita akan saling berhutang mulai sekarang. Kita tidak saling berhutang. Wajah si Kong Yue sangat tenang, dan dia tidak peduli bahwa dia muntah darah. Ayah, aku minta maaf, kamu benar, aku benar-benar tidak berhak menghinanya. Tapi sekarang aku mengembalikan hidupku. Ayah dan kakakku tidak ada hubungannya dengan dia. Aku tahu itu dengan ayahmu, membencinya, aku ingin menghancurkan semua yang berhubungan dengannya. Tapi tolong biarkan ayahku pergi, dia tidak bersalah, dan ini adalah hal terakhir yang bisa aku lakukan untuknya. Si Kong Yue memaksakan dirinya untuk menyelesaikan semuanya, dan kemudian tubuhnya tak terkendali jatuh ke tanah. Mata si Kong Yue dipenuhi dengan tekad, dan mata ayah si Kong Yue penuh dengan air mata. Hal yang paling tragis di dunia ini adalah orang berambut putih mengirim orang berambut hitam. Hati Sulinger penuh dengan perasaan tidak menyenangkan, tetapi semua yang bisa dihindari terjadi. Puluhan orang itu tidak tergerak oleh kematian si Kong Yue, dan terus berjalan ke arah Murong Qingcheng. Mulai sekarang, aku akan menjadi lawanmu, dan aku tidak akan pernah membiarkan Qingcheng menderita kerusakan lagi. Sulinger mengeluarkan pedang dari cincin dan berkata dengan dingin. Dia berkata dia ingin membawa Murong Qingcheng kembali dengan selamat, tetapi dia tidak melakukannya. Tetapi dia tidak akan pernah membiarkan siapapun menyakiti Qingcheng lagi, bahkan jika mereka adalah musuh para pahlawan. Ya, orang-orang ini bukan pahlawan, tetapi sebuah kelompok. Hilang karena kebencian orang yang bijaksana, Sulinger tidak tahu berapa lama dia bisa memblokir, tapi dia pasti mencoba yang terbaik. Hanya berdiri di sana, Sulinger memberi mereka banyak tekanan. Yang tertinggi di antara mereka adalah puncak alam roh Kaisar, tetapi Sulinger adalah peringkat teratas Kaisar, dan memiliki keunggulan absolut dalam peringkat. Nona, apakah kamu pikir kamu bisa lari? Sejak saat kamu dan wanita itu muncul, nasib kamu dan wanita itu telah hancur. Selain itu, kami sepertinya tidak memiliki wanita cantik di sini, jadi kamu harus tinggal di sini, dengan kami. Jika kami senang, Paman, mungkin kami bisa menyelamatkan hidup Anda. Murong Qingcheng membuat mereka semakin percaya diri, bagaimana mereka bisa menjadi anggota keluarga besar selama mereka menghancurkan mayat dan menghancurkan jejak. Keluarga besar tidak dapat menemukan apapun, atau pergi jauh ke pegunungan setelah Lao Lin mengebor, mereka berani membakar gunung. Sulinger tidak tergerak oleh kata-kata seperti itu. Dia telah mendengar kata-kata seperti itu berkali-kali, dan dia sudah terbiasa dengan kata-kata itu. Dia juga tidak mengambil inisiatif untuk menyerang. Dia harus melindungi Murong Qingcheng, jika tidak, hanya dengan serangan kecil, Murong Qingcheng tidak akan mati lagi. Orang-orang itu secara alami adalah hantu, dan mereka tahu apa yang dipikirkan Sulinger. Karena itu, mereka tidak mengambil inisiatif untuk maju ke depan untuk mati, tetapi mengepung Sulinger dalam lingkaran tidak jauh. Selama mereka menjebak mereka berdua seperti ini, Murong Qingcheng akan mati karena pertumpahan darah. Jadi kebingungan Sulinger juga merupakan kesempatan mereka. Fakta bahwa mereka sangat membenci Murong Qingcheng juga menunjukkan bahwa mereka sangat menghargai hidup mereka sendiri, dan tidak ada yang ingin menonjol. Metode pengepungan ini adalah yang tepat. Sulinger juga sangat marah, orang-orang ini benar-benar tidak tahu malu. Tapi dia tahu bahwa sekarang dia tidak bisa main-main, kalau tidak, Murong Qingcheng benar-benar tidak berdaya. Dia berjalan menuju Murong Qingcheng selangkah demi selangkah, ingin memeriksa cedera Murong Qingcheng. Pada saat yang sama, ada serangan jarak jauh di 4 arah utara Sulinger, selatan, timur dan barat pada saat yang sama. Selama dia tidak hati-hati, serangan itu akan menyerang Murong Qingcheng.
Su Ling'er melihat 4 tebasan dan membentuk lingkaran dengan tubuhnya sebagai pusatnya, serangan yang sama menyebar, dan keempat serangan itu menghilang tanpa jejak. Orang-orang itu juga terkejut ketika mereka melihat Su Ling'er menyelesaikan serangannya dengan begitu mudah. Tapi dia tidak mengambil hati, dia hanya terus mengepung Su Ling'er. Selama dia berlarut-larut, Murong Qingcheng akan mati, dan tidak ada yang lebih bahagia dari kematian Murong Qingcheng. Su Ling'er datang ke Murong Qingcheng dan merasa bahwa keadaan Murong Qingcheng penuh kejutan. Organ-organ dalam Murong Qingcheng hampir tergeser, dan luka-lukanya sangat serius, tetapi tampaknya ada kekuatan di tubuhnya yang mempertahankan Murong Qingcheng. Vitalitas daya pikat. Tanpa ragu, Su Ling'er menggigit jarinya dan mengirim darahnya ke Murong Qingcheng. Jika darahnya tidak diisi ulang tepat waktu, Murong Qingcheng akan mati. Ayo lakukan, semuanya, kekuatan di belakang mereka tidak biasa. Tidak baik bagi kita untuk menyeret mereka ke bawah. Mari kita selesaikan dulu. Manusiawi di puncak Kaisar Lingjing. Orang-orang itu tidak segan-segan menyerang kedua wanita itu. Su Ling'er memegang pedang, dan ketika dia akan memulai seruling yang merdu terdengar, langkah orang-orang itu tiba-tiba berhenti, dan mereka menemukan bahwa mereka tampaknya telah datang ke dunia yang aneh. Semuanya di sini sangat indah, dengan pegunungan dan air yang mengalir, dan berbagai binatang. Maaf, mereka adalah teman kita, aku tidak akan membiarkanmu menyakiti mereka. Aku tidak ingin membunuhmu, pergilah. Lan Bin dan Yan Kai datang dari kejauhan. Ada jejak niat membunuh di mata Lan Bin, dan sekarang dia ingin membunuh semua orang ini, tetapi dia tidak berani dan tidak bisa melakukannya. Apakah dia baik-baik saja? Apakah ada bahaya dalam hidupnya? Kata Lan Bin. Jika Anda tidak mendapatkan perawatan tepat waktu, Anda tidak akan bisa hidup lama, dan racun dalam tubuh Anda tampaknya tidak terkendali. Su Ling'er menghela nafas lega setelah mengetahui bahwa Lan Bin dan yang lainnya ada di sini. Siapa yang melakukannya? Lan Bin memandang sekelompok orang dengan nada tegas, seperti serigala liar yang akan meledak. Orang-orang itu tidak berani berbicara, tetapi satu orang berdiri dan berkata, "Aku yang melakukannya, pelacur seperti dia." Lan Bin tidak mengatakan apa-apa, langkah berjalan di depannya dan melemparkannya ke udara tanpa ragu-ragu. Lan Bin menebas selusin pedang ke langit tanpa ragu-ragu. Itu seperti hujan darah berikutnya. Semua orang menahan napas dan memandang Lan Bin seolah-olah mereka sedang melihat setan. Kamu tidak harus pergi. Murong Qingcheng tidak bangun sebelum hari gelap. Ini adalah akhirmu. Lan Bin menjadi sangat kejam, bahkan Su Ling'er hanya pernah melihat ekspresi seperti itu sekali, dan saat itulah Xiao Ye meninggal saat mencoba menyelamatkannya. Ini adalah janji untuk teman-temanku. Kamu seharusnya senang bahwa Murong Qingcheng tidak mati, kalau tidak aku akan membunuh lebih banyak orang, kata Lan Bin dingin. Beberapa hari yang lalu, di penjara penjaga perdamaian, Xiao Yan meminta untuk melihat nama Lan Bin. Aku ingin memintamu untuk melindungi Murong Qingcheng dan membantuku menemukan pembunuh di balik layar. Xiao Yan mengajukan permintaannya kepada Lan Bin. Jika kamu ingin aku melindunginya, apa yang kamu bercanda, aku bukan pacarnya. Lan Bin memandang Xiao Yan dan berkata, kamu harus membantuku. Tidak mungkin bagiku untuk membantunya sekarang. Aku tidak berpikir bahwa pembunuhan itu kecelakaan. Aku hanya punya beberapa teman sekarang, jadi kamu harus membantuku, kata Xiao Yan kepada Lan Bin. Jika kamu tidak membantu, aku akan sengsara jika Ling'er salah paham, kata Lan Bin. Saya ingat Anda mengatakan di awal bahwa jika saya menangkap Murong Qingcheng, Anda akan memberi saya hadiah besar. Anda tidak akan pernah berharap bahwa pengantin saya akan menjadi orang mati. Jadi Anda harus membantu saya. Saya tidak ingin hadiah Anda. Aku bisa memberimu dan Ling'ermu hadiah yang bagus. Xiao Yan tampak bertekad. Kamu benar-benar berencana mengejar Murong Qingcheng. Tapi kamu sudah punya istri, jadi kamu tidak takut kebakaran di rumah. Dengan kekuatan istrimu, diperkirakan kamu bisa membunuh Murong Qingcheng dengan satu tamparan. Lan Bin berkata dengan jijik. Diam, aku hanya bertanya padamu, tolong atau tidak, apakah itu saudara? Tidak, nama keluargamu adalah Xiao, nama keluargaku Lan, bagaimana mungkin mereka bersaudara, kecuali ibumu berselingkuh di seluruh benua. Tapi jika kamu bisa memanggilku kakak, aku akan mempertimbangkannya, kata Lan Bin. Pergi. Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Cepatlah keluar, aku bisa membantumu sebentar, tapi tidak seumur hidupmu.
Pelacur, tak tahu malu, bau. Semua ujung tombak diarahkan ke Murong Qingcheng. Meskipun orang-orang itu masih tidak tahu apa yang dilakukan Murong Qingcheng, mereka tidak tahu mengapa Murong Qingcheng melakukannya, dan mereka bahkan tidak tahu apakah pemilik resep itu adalah Murong Qingcheng, tapi kebencian mereka semua teralihkan, itu datang ke Murong Qingcheng. Itu salah Murong Qingcheng, semuanya salah Murong Qingcheng. Meskipun Hu Ixue dan membawa kenyamanan ke benua pendiri, itu juga menyebabkan banyak orang kehilangan pekerjaan mereka secara bertahap. Bahkan pekerjaan yang paling sederhana pun tidak dilakukan. Mereka akan mati atau mereka akan mati, itu semua gila. Jika mereka tahu di mana Murong Qingcheng berada, mereka akan segera berlari untuk menghancurkannya berkeping-keping. Ayo, tegur, Murong Qingcheng bukan hanya putri kesayangan keluarga Murong, tetapi juga juru lelang tingkat tertinggi di kamar dagang. Orang-orang di sekitar mereka dapat menghancurkanmu sampai mati hanya dengan satu jari. Kamu hanya bisa memarahi dan memarahi. Itu saja. Pramugara itu mencibir. Air mata Murong Qingcheng mau tidak mau mengalir keluar dari matanya, yang sangat pedih dan indah. Su Ling'er bisa merasakan tubuh halus Murong Qingcheng gemetar. Qingcheng, itu bukan salahmu. Su Ling'er tidak tahu harus berkata apa untuk menghibur Murong Qingcheng. Ayo pergi, Ling'er, bawa aku ke desa berikutnya. Murong Qingcheng merasakan sakit di tenggorokannya seolah-olah dia telah dituangkan ke dalam air timbal, dan butuh waktu lama sebelum dia bisa mengucapkan sepatah kata pun. Bagaimana jika identitasmu ketahuan? Kamu pasti tidak akan melepaskanmu jika mereka tahu karena kebencian mereka padamu. Su Ling'er khawatir, melihat dari kegilaan mereka menjadi dendam, kebencian. Dalam kasus kemarahan yang ekstrim, tidak ada yang akan peduli dengan identitas Anda, tidak ada yang peduli dengan konsekuensinya, semuanya hanya untuk kesenangan sesaat. Ada beberapa kesalahan yang belum kuhindari sama sekali. Karena ini masalahnya, maka aku harus bertanggung jawab atas kesalahanku. Murong Qingcheng menyeka air matanya dan berjalan ke desa berikutnya. Su Ling'er menghela nafas dan tidak punya pilihan selain untuk mengikuti. Dengan situasi Murong Qingcheng saat ini dalam situasi di mana dia akan runtuh, Su Ling'er harus berada di sisinya. Awalnya, itu adalah harapannya bahwa dunia akan damai, dan penampilannya akan membawa keberuntungan. Namun, tidak peduli seberapa keras dia mencoba setelah itu, dia tidak dapat mengubah keserakahan manusia, jadi pada akhirnya dia menyerah dan melepaskan tanggung jawabnya sendiri untuk tetap berada di sisi Lan Bin. Kota Roh Kudus, tempat keluarga Lan tinggal. Lan Bin menjelaskan kepada sekelompok orang di sekitarnya untuk waktu yang lama sebelum sepenuhnya menjelaskan apa yang sedang terjadi. Orang-orang itu tiba-tiba tampak seperti terong yang dipukuli oleh embun beku, dan wajah mereka jelek. Uang saya. Beberapa orang bahkan menangis. Sebagian besar alasan beberapa dari mereka bekerja di keluarga Lan adalah uang. Lagi pula, jika bukan untuk menghidupi keluarga, siapa yang mau menjadi pelayan untuk orang lain? Berapa total uang yang ditipu orang itu? Lan Bin bertanya, tidak tahan dengan suasana yang menindas. Total 130 juta koin roh. Seseorang yang bertanggung jawab berkata. Dengan mentalitas Lan Bin, dia hampir muntah darah. Orang ini sebenarnya bisa meminjam begitu banyak uang dalam waktu sesingkat itu. Anda harus tahu bahwa jika Lan Bin menggunakan lebih dari 50 juta dana, ia harus mendapatkan persetujuan dari ayahnya. Selama masa Korps Mercenari Feng Yun, Lan Bin mengandalkan dirinya sendiri setiap saat, dan memiliki 500.000 koin roh sebulan dianggap sebagai banyak. Nah, sekarang koin roh ini telah ditipu dengan mudah. Tidak mungkin, Tuan Muda palsu berjanji untuk pergi keluar dan 13 tahun, dan orang-orang itu tidak sabar untuk menyerahkan tabungan mereka selama lebih dari 10 tahun. Bagaimanapun, Tuan Muda masih sangat bereputasi di hati kita. Penanggung jawab mengatakan kalimat ini pada saat itu, Lan Bin merasa bahwa dia harus menamparnya sampai mati. Setelah waktu yang lama, Lan Bin menjadi tenang dan berkata, karena masalah ini dimulai karena saya, itu akan berakhir karena saya. Jika saya tidak dapat menyusulnya, maka saya akan perlahan mengembalikan uang itu kepada Anda, cara terbaik untuk menyelesaikannya. Sue Shen, Yan Cai, Chen Lin, ayo pergi ke kota Loyin. Lan Bin bukanlah orang yang ragu-ragu setelah mengetahui bahwa Su Ling'er, Lan Bin palsu, dan Murong Qingcheng semuanya bergegas ke kota Loyin. Lan Bin juga membawa Go dengan ginseng salju dan cerah warna. Kota Roh Kudus, tempat kamar dagang berada. Presiden, bagaimana menangani masalah ini?
Ketenangan menyerahkan dokumen di tangannya kepada Presiden Kamar Dagang, dengan ekspresi serius di wajahnya. Awalnya, Tranquility berencana untuk meninggalkan rumah lelang dan menyerahkan segalanya kepada Murong Qingcheng dalam beberapa tahun terakhir, tetapi sekarang hal seperti itu tiba-tiba terjadi, yang akan menjadi pukulan besar bagi reputasi Murong Qingcheng. Apa reaksi dari negara adidaya itu? Ketua Kamar Dagang sudah menjadi orang yang terkena cuaca buruk, dan dia tidak tergerak oleh kejadian ini. Adidaya itu setidaknya masih tenang di permukaan. Lagi pula, pil obat baru saja beredar di pasaran, dan kepentingan fundamental mereka tidak terpengaruh. Tapi seiring waktu, saya khawatir. Ketenangan masih belum terjadi, mengatakan. Qingcheng, apakah dia tahu tentang ini? Dia tidak tahu bahwa dia ada di keluarga Murong dan belum pernah ke sini selama beberapa hari terakhir. Tapi saya mendengar bahwa Qingcheng tampaknya telah diculik. Ning khawatir. Apa? Tidak ada yang terjadi padanya, kata Presiden Kamar Dagang. Seharusnya tidak, anggota keluarga Murong sudah kembali. Jika Presiden tidak muncul untuk masalah ini, aku khawatir kota akan jatuh kali ini. Ning Jing khawatir. Dalam hal ini, masalah ini secara alami dilakukan oleh Kamar Dagang. Qingcheng telah membayar begitu banyak, tidak perlu baginya untuk menanggung semuanya. Jinger, Anda dapat mengaturnya. Saya akan membuat pernyataan publik di rumah lelang dalam 3 hari. Semua rumah lelang di kota-kota tingkat pertama akan membagikan buku itu kepada publik, dan orang yang bertanggung jawab atas rumah lelang milik Kamar Dagang lain akan mengulangi apa yang saya katakan. Ketua Kamar Dagang dikatakan, tidak ada yang namanya siaran video yang melelahkan di benua kejadian, dan mereka masih mempertahankan cara paling primitif dalam mengirim pesan dengan Warcraft. Pernyataan Kamar Dagang kali ini akan menjadi momen yang menentukan nasib Murong Qingcheng, dan juga merupakan kunci apakah benua penciptaan mempertahankan situasi yang relatif stabil lagi. Saat harga pil obat meningkat, jumlah orang yang membeli pil obat secara alami akan berkurang, dan itu tidak akan mempengaruhi fondasi pertanian di benua kejadian. Oleh karena itu tidak akan menyebabkan kerusuhan, dan pada saat yang sama, sejumlah pil pengembalian darah juga memecahkan kemajuan penghancuran hutan yang meningkat di benua penciptaan, sehingga benua penciptaan dapat mempertahankan keadaan di mana lebih banyak orang dapat berada terawat. Hal lain adalah bahwa, untuk menebus kecerobohan mereka, Kamar Dagang akan mengumumkan nama beberapa bahan obat Huixue dan di seluruh benua sehari kemudian. Pada saat yang sama, Kamar Dagang berjanji untuk menggunakan harga tinggi untuk akuisisi, sehingga tanah yang semula digunakan untuk bercocok tanam dapat digunakan untuk menanam bahan obat. Tentu saja, mereka juga dapat memasuki hutan untuk mencari bahan obat, dan Kamar Dagang akan membeli bahan obat sesuai dengan kualitas. Dengan begitu, mereka yang menganggur tidak akan kehilangan pekerjaan, sebaliknya mereka akan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Lagi pula, manfaat menanam tanaman obat bisa lebih tinggi daripada menanam makanan. Pada saat yang sama, Anda juga dapat melakukan hal Anda sendiri di waktu luang Anda. Meski dengan cara ini, persaingan masih akan semakin ketat, tetapi sudah berkali-kali lebih baik dari sebelumnya, sehingga mereka akan senang. Proposal ini diajukan oleh Murong Qingcheng kepada Presiden Kamar Dagang ketika dia memiliki firasat bahaya, tetapi Kamar Dagang telah mendiskusikannya sepanjang waktu. Lagi pula, siapa yang akan membeli pil obat kelas 1 ketika itu dijual sebagai pil obat kelas 3, tetapi sekarang mereka tidak diizinkan untuk menjual dalam bentuk yang semakin parah. Keputusan ini dibuat atas nama Murong Qingcheng. Orang-orang itu berdiri di depan pelayan besar, saya tidak tahu kapan mereka mulai menangis, dan senjata di tangan mereka telah dilemparkan ke tanah satu demi satu. Mereka tidak sabar untuk menamparkan diri mereka sendiri 2 kali, waktu, hal. Pada saat ini, ayah si Kong Yue juga penuh dengan air mata tua, beberapa tergerak oleh pencapaian Murong Qingcheng, beberapa malu atas apa yang telah dilakukan orang-orang yang lebih rendah dari babi dan anjing, dan beberapa karena putranya menghalangi upaya Murong Qingcheng. Telapak tangan dan bahagia, putranya tidak melakukan kesalahan, kematiannya akan menjadi nyawa banyak orang, dan kebaikan Murong Qingcheng yang tidak membayar dengan sia-sia. Lelaki tua itu menggendong jenazah putranya dan berjalan menuju rumahnya yang bobrok. Melihat lelaki tua yang kesepian itu, hati semua orang merasa sangat tertekan, dan mereka bahkan berpikir bahwa mungkin lebih baik jika mereka mati. Meskipun mereka semua tumbuh dalam pembunuhan, mereka semua memiliki hati yang malu, dan mereka juga tahu bahwa anugerah air yang menetes harus dibalas dengan mata air, tetapi mereka
Akhirnya seseorang tidak tahan lagi dan berlutut, satu persatu, dan akhirnya satu potong. Kota Loyin, sebuah divisi dari keluarga Murong. Murong Qingcheng sedang berbaring di tempat tidur, wajahnya pucat. Jika bukan karena nafas yang samar, mereka semua akan berpikir bahwa Murong Qingcheng sudah mati. Di lengan kiri Murong Qingcheng, racun sudah mulai menyebar. Murong Qingcheng dibunuh di kota Roh Kudus, racunnya telah ditekan untuk sementara waktu, tetapi sekarang tubuh Murong Qingcheng mulai dalam keadaan sangat lemah, sehingga racun mulai menyebar. Pada saat ini, seorang apoteker di keluarga Murong yang menguasai Skyfire telah tiba. Xuan Tian juga membawa klaster Skyfire yang dia dapatkan setelah menerima berita dari Lan Bin. Selain Skyfire Chen Lin, sudah ada 3 plan fire. Apa yang harus saya lakukan? Masih ada semacam api langit, kata orang yang bertanggung jawab atas keluarga Murong. Saya memiliki sekelompok Skyfire Murong Changfeng di sini, yang dapat digunakan untuk detoksifikasi. Lan Bin menunjuk ke cincin ajaib di tangannya. Xiao Yan sendiri dikurung di penjara besar. Xiao Yan tidak melupakan Murong Qingcheng, jadi dia juga memberi Lan Bin nyala api, tetapi nyala api seperti itu tidak stabil sekali dan berakhir, yaitu, hanya ada satu kesempatan. Hari ini, tampaknya ada 4 jenis api surgawi yang terkonsentrasi di ruangan kecil ini. Xiao Yan peringkat ke-15 di Valen Star Flame. Xuan Tian peringkat ke-18 Platinum Ghost Flame. Chen Lin memberi peringkat pada Void Weapon Flame ke-14. Ziling Yaoyan ke-19 dari keluarga Murong. Selain 4 orang ini, ada seorang lelaki tua. Dia adalah orang utama yang bertanggung jawab atas detoksifikasi Murong Qingcheng. Dia meminta semua orang kecuali 5 orang ini untuk pergi. Apa yang harus kamu lakukan adalah melindungi kaki, tangan kanan, dan kepala Murong Qingcheng dengan api langit. Aku akan mengirimkan detailnya kepadamu, kata lelaki tua itu. Meskipun Lan Bin dan yang lainnya sangat penasaran, mereka tidak bertanya dengan hati-hati. Lagi pula, mereka percaya bahwa lelaki tua itu tidak akan menyakiti Murong Qingcheng. Sekarang tubuh Murong Qingcheng sangat lemah, mereka tidak punya waktu untuk memikirkannya. 4 jenis api bergegas menuju Murong Qingcheng pada saat yang sama, tetapi yang mengejutkan Lan Bin dan 4 lainnya, lelaki tua itu benar-benar memotong tangan kiri Murong Qingcheng. Kota Roh Kudus, penjara pelanggaran. Mata Xiao Yan perlahan berubah menjadi merah, tetapi di bawah pengaruh batu pembasmi roh, Xiao Yan belum menjadi iblis, tetapi tersembunyi di mata Xiao Yan akan menjadi kemarahan yang tak ada habisnya, semacam rasa sakit. Xiao Yan tidak pernah memiliki perasaan seperti itu, ketakutan seperti itu, dia benar-benar takut kehilangan sesuatu, sangat takut, ketika dia berada di sisinya dia selalu ingin mengganggunya, tetapi sekarang dia merasakan bahayanya. Tapi tidak ada cara untuk melarikan diri dari penjara di sini, belum lagi Xiao Yan tidak memiliki cara untuk menggunakan Doqi, sekarang dia adalah seorang tahanan, Doqi tidak berguna. Hatinya terus melunak, saat ini, yang bisa dia lakukan hanyalah berdoa untuk Murong Qingcheng, berharap dia bisa selamat dari krisis ini. Pada saat yang sama, dia juga mengambil keputusan pada saat ini, tidak ragu-ragu, hanya membuat diri Anda kehilangan ketenangan Anda. Sun Er, Kailin, maafkan aku mungkin tidak bisa melakukan apa yang aku janjikan padamu, tapi tidak ada cara untuk menolaknya. Jika Anda ingin menyalahkan saya, salahkan saya akan mengambil semuanya. Jika Qingcheng mati, saya akan membantai ribuan orang untuk membalaskan dendamnya, bahkan jika saya menjadi iblis karenanya. Kota suara. Di luar ruangan, Su Linger dan yang lainnya sangat cemas saat ini, perawatan di kamar telah lama berlalu, tetapi mereka berlima masih belum berniat untuk keluar. Tubuh Murong Qingcheng menahan 4 jenis hantu api pada saat yang sama, dia tahu dia tidak tahan, tetapi tidak ada gunanya khawatir, dan situasi di dalamnya masih mematikan. Akhirnya, setelah waktu yang tidak diketahui, sesosok terbang keluar dari dalam dan jatuh ke tanah, itu adalah Xuan Tian, lalu Chen Lin, lalu Lan Bin, dan alkemis keluarga Murong, dan bahkan yang tua manusia juga dikirim, dan paksaan yang kuat datang dari dalam, menindas semua orang. Pada saat ini, Murong Qingcheng seperti manusia api, dengan api emas di sekujur tubuhnya. Saat berikutnya, nyala api emas menghilang dari ruangan sedikit demi sedikit, muncul kembali tidak jauh, dan akhirnya dijahit menjadi satu orang. Akhirnya, nyala api padam, memperlihatkan seseorang yang cantik. Melihat Murong Qingcheng yang muncul, mata Lan Bin dipenuhi dengan kejutan.
Api macam apa api emas ini? Anda harus tahu bahwa tidak ada api emas di antara 4 jenis api surgawi. Yang paling aneh adalah lengan Murong Qingcheng itu, tidak rusak Murong Qingcheng yang asli, tetapi tampaknya masih banyak lagi yang akan datang, dan luka Murong Qingcheng benar-benar sembuh. Sulit dipercaya bahwa Murong Qingcheng adalah orang yang sekarat sebelumnya. Murong Qingcheng juga sepertinya merasakan perubahan di tubuhnya, dan menghela nafas keruh. Sisa hidupnya setelah bencana itu masih sangat bagus, tetapi kemudian alisnya berkerut. Meskipun hidup itu baik, apa yang harus dilakukan orang-orang itu? Lakukan, karena Murong Qingcheng, terlalu banyak orang mati di benua penciptaan. Murong Qingcheng tidak punya cara untuk meyakinkan dirinya sendiri bahwa masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia. Selama dia memikirkan mereka yang mati, Murong Qingcheng akan merasa seolah-olah miliknya, hati sedang dihancurkan oleh batu besar. Murong Qingcheng tidak tahu harus berbuat apa, bagaimana mengubah masalah ini. Ketika Sulinger melihat bahwa Murong Qingcheng bangun, perasaan pertamanya bukanlah kebahagiaan tetapi kekhawatiran, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dengan kekaguman. Di benua ini, sangat normal bagi praktisi untuk mati, dan sebagai praktisi, mereka harus melalui pembaptisan darah di jalur pertumbuhan mereka. Tanpa darah, mereka tidak akan menjadi kuat. Memikirkan Murong Qingcheng, mungkin untuk mempertahankan tanpa pelatihan hatinya yang murni, bahkan jika Sulinger sendiri mewakili keberuntungan. Setelah waktu yang lama, Murong Qingcheng menyingkirkan pikirannya dan mengangkat kepalanya untuk melihat keluarga Lan dan keluarga Murong di depannya. Murong Qingcheng memandang orang-orang itu dan membungkuk, "Terima kasih." Hanya 2 kata, bahasa sederhana mengungkapkan rasa terima kasih Murong Qingcheng. Melihat Murong Qingcheng masih sedikit tidak senang, Sulinger melangkah maju dan meraih tangan Murong Qingcheng dan berkata, "Oke, jangan terlalu khawatir, yang harus kamu lakukan adalah bagaimana mengubah situasi ini, jika tidak lebih banyak orang akan mati. Jika tidak, jika kamu mati, mereka akan menggali kuburanmu dan mencambuk mayatmu." Kata-kata lelucon Sulinger membuat Murong Qingcheng tiba-tiba tersenyum. "Ya, itu hal terbaik bagimu untuk hidup. Jika kamu mati, aku memperkirakan ratusan juta atau bahkan miliaran orang akan mati di benua penciptaan." Lan Bin tersenyum. Murong Qingcheng tertegun sejenak, tidak mengerti apa yang sedang terjadi, mengapa Murong Qingcheng membunuh begitu banyak orang di benua penciptaan, bahkan Sulinger tidak mengerti. "Jika kamu mati, diperkirakan beberapa bajingan akan sedih. Jika dia sedih, itu normal untuk membunuh 1 atau 200 juta orang. Tentu saja, jika dia tidak mau membunuh, saya tidak keberatan menggunakan pedang di lehernya untuk memaksanya membunuh." Lan Bin berbicara kepada Murong Qingcheng dengan nada yang sedikit mengejek. Meskipun Lan Bin tidak mengatakan siapa bajingan itu, Murong Qingcheng masih bisa menebak, wajahnya agak merah, bukan? "Yah, itu pasti dia. Rasanya enak untuk hidup." Memang, seperti yang dikatakan Lan Bin, Xiao Yan adalah bajingan super, dan bukan manusia biasa untuk kesalahan besar yang dilakukan oleh seorang wanita lemah. Untungnya, Xiao Yan menyelamatkan Murong Qingcheng di kota Roh Kudus, meskipun dia dipenjara di penjara pelanggaran, ini juga bisa digunakan sebagai alasan. Kalau tidak, jika Xiao Yan melihat dengan matanya sendiri bahwa Murong Qingcheng mengambil kesalahan besar untuknya, dan bahkan hampir kehilangan nyawanya sendiri, saya khawatir Xiao Yan akan sangat malu sehingga dia akan menemukan jahitan untuk dimasukkan dan mengubur dirinya hidup-hidup. Namun, setidaknya Murong Qingcheng masih hidup, dan semuanya masih berkembang ke arah yang baik. Nona Qingcheng, Presiden Kamar Dagang dan Nona Ning. Pada saat ini, seseorang tiba-tiba masuk dan berkata kepada Murong Qingcheng dengan gugup. "Siapa ketua Kamar Dagang?" Kelompok teratas orang di seluruh benua, goyangkan kaki mereka, seluruh benua ciptaan akan gemetar, bahkan kepala keluarga Murong akan keluar untuk menyambutnya. Tetapi pria sebesar itu sebenarnya kota Roh Kudus datang ke tempat kecil keluarga Murong, bagaimana mereka bisa membelinya, bagaimana mungkin mereka tidak gugup. Ada ketenangan, dia adalah kecantikan tiada taraf yang telah membalikkan semua makhluk hidup. Kemanapun dia pergi, itu dapat menyebabkan tingkat perputaran 98%. Sisanya 1% buta, dan 1% mungkin sesat, tetapi orang seperti itu juga datang ke sini. Jelas target mereka adalah Murong Qingcheng. Gejolak yang disebabkan oleh Huixuedan di benua kejadian secara alami tidak mungkin lepas dari tanggung jawab Kamar Dagang. Sekarang 2 tokoh besar Kamar Dagang sudah cukup untuk membuktikan bahwa Kamar Dagang sangat mementingkan Murong Qingcheng.
Murong Qingcheng mengangguk dan pergi menemui Presiden Kamar Dagang dan Ning Jing sendirian. Ruang pertemuan keluarga Murong. Ketua Kamar Dagang mencoba yang terbaik untuk menjaga dirinya tetap tenang bagaimanapun. Sebagai ketua, kekhawatirannya tidak dapat dengan mudah diungkapkan, tetapi kerutannya masih menunjukkan kepeduliannya pada Murong Qingcheng. Mereka secara alami tidak mungkin begitu kebetulan sehingga mereka bangun ketika mereka datang ke Murong Qingcheng. Murong Qingcheng sedang dirawat ketika dia dan Tranquility datang ke sini. Identitas mereka ditakdirkan untuk tidak berdiri di luar pintu menunggu seperti Sulinger. Ketenangan juga kehilangan ketenangan masa lalu, dia dan Murong Qingcheng saling mencintai sebagai saudara perempuan, dan ekspresi khawatirnya tidak diragukan lagi terungkap, dan dia melihat keluar pintu dari waktu ke waktu. Tepat ketika Tranquility kecewa lagi, Murong Qingcheng muncul di matanya, dan mereka berdua menghela nafas lega. Saudari Jing, Presiden, mengapa kamu ada di sini? Murong Qingcheng membungkuk kepada Presiden Kamar Dagang. Qingcheng, kamu baik-baik saja. Melihat Murong Qingcheng mendekat, Ning Ning bergegas maju dan menarik Murong Qingcheng untuk melihat ke kiri dan ke kanan, mengetahui bahwa Murong Qingcheng terluka parah dalam beritanya. Hati Murong Qingcheng menghangat dan berkata, saya baik-baik saja, dan racunnya telah disembuhkan. Ngomong-ngomong, masalah Presiden tentang Pil Huixue adalah bahwa Qingcheng belum melakukan pekerjaan dengan baik, yang akan merusak reputasi Kamar Dagang. Murong Qingcheng meminta maaf kepada Ketua Kamar Dagang. Ketua Kamar Dagang menggelengkan kepalanya dan berkata, gadis, Anda telah melakukannya dengan cukup baik, tetapi saya dianggap buruk dan terlalu radikal. Segera setelah saya mendapatkan resep, itu dilakukan di semua kekuatan kerajaan. Kamar Dagang, saya sudah mulai menangani masalah ini, kami telah meloloskan proposal, untuk mengubah penjualan asli dari harga rendah menjadi harga tinggi, dan pada saat yang sama, kami akan mengumpulkan bahan obat dari seluruh penjuru dunia. Benua dan membelinya dengan harga tinggi. Selain itu, saya akan membuat permintaan maaf publik dari seluruh benua pada lelang besok, dan dengan Anda mengumumkan daftar bahan obat. Gadis, saya telah berbuat salah kepada Anda, serahkan sisanya kepada saya. Presiden dari Kamar Dagang berkata dengan prihatin. Sebuah kata keluhan membuat air mata Murong Qingcheng mengalir tak terkendali. Murong Qingcheng merasa bahwa semua pengorbanan itu sepadan. Bahkan jika dia dicaci maki oleh semua orang di dunia, setidaknya ada orang yang mendukungnya, Kota Roh Kudus, tempat keluarga Lan tinggal. Setelah menyelesaikan misi, 10 anggota keluarga Lan tidak segera kembali ke akademi, tetapi beristirahat di stasiun keluarga Lan untuk sementara waktu. Lagi pula, mereka semua merasa sangat lelah dari guncangan berturut-turut, terutama kali ini ketika seluruh tentara hampir musnah, yang membuat Lan Bin merasa takut. Tetapi Lia tidak berhenti di rumah Lan, dia memberi Lan Bin kalimat, berjalan dengan hati-hati di masa depan, dan kembali ke akademi. Bagaimanapun, Ling Yunyan tidak terluka parah. Lan Bin memikirkannya untuk waktu yang lama, tetapi tidak tahu mengapa, kali ini dia beruntung, jika tidak dia akan terluka parah jika dia tidak mati. Setelah istirahat, Lan Bin juga memberi suantian api langit dari keluarga Zhou. Lagi pula, api langit jenis ini adalah yang paling cocok untuknya. Suantian mengambil alih cincin penyimpanan roh, dan sepasang mata memancarkan sinar cahaya. Hal yang paling rumit di antara mereka semua adalah Ye Ying, saudara laki-laki, keluarga, musuh, teman. Kata demi kata terlintas di benaknya, tetapi dia tahu karakter Lan Bin lebih baik ketika dia berada di sisi Lan Bin, dan dia tidak pernah lembut hati terhadap musuh, apalagi orangnya yang paling penting. Jadi, maafkan aku. Setelah beberapa orang berkumpul, mereka perlahan pergi dan kembali ke kamar untuk beristirahat, lagi pula mereka harus kembali ke sekolah. Di lantai keluarga Lan, Lan Bin dan Su Linger duduk bersama. Su Linger bersandar di bahu Lan Bin dan bertanya, apakah saya sangat tidak memenuhi syarat? Jika ada sesuatu yang tidak memenuhi syarat, ikuti saja kata hatimu. Kamu tidak harus seperti Murong Qingcheng, kata Lan Bin, tidak ada yang tahu apakah kebaikan wanita itu adalah hal yang baik atau tidak. Ya, jika Murong Qingcheng mati, dan kamu memaksa Xiao Yan untuk membantai ratusan juta orang, dan Xiao Ya mati, apakah kamu juga berencana untuk membantai semua orang dari aliansi hitam untuk dikuburkan bersamamu? Su Linger sepertinya ingat sesuatu dan tiba-tiba berdiri, sepasang mata yang indah menatap Lan Bin dan sepertinya ingin melihat melalui Lan Bin. Lan Bin tiba-tiba merasa bahwa Su Linger saat ini tampak seperti iblis. Aku juga memikirkannya,
tapi aku tidak akan melakukannya pada akhirnya. Karena Xiaoya tidak akan membiarkanku melakukannya. Lagi pula, jika bukan karena dia, aku akan melakukan kekejaman pembantaian. Ini adalah rasa sakit yang tak terlupakan. Tu Cheng akan menghadapi kesalahan dunia, tetapi dia bahkan tidak bisa melindungi orang yang dicintainya. Jadi apa reputasinya? Omong-omong, saya mendengar bahwa seseorang sedang mandi ketika Anda pergi untuk meminjam uang dari pelayan. Beberapa pelayan meragukan apa yang Anda lakukan pada mereka. Menurut Anda apa yang harus Anda lakukan? Su Ling'er duduk lagi, menatapnya, dengan setengah tersenyum dengan Lan Bin. Apakah ada hal seperti itu? Mengapa saya tidak ingat? Tidak masalah jika kamu tidak ingat, tapi pelayan itu bisa melihat dengan jelas. Salah, benar-benar salah. Sungguh, saya tidak merasa dianiaya. Bagaimana Anda harus menghukum Anda? Di malam yang gelap, Lan Bin memiliki keinginan untuk menangis. Mengapa dia dipukuli karena tidak melakukan apa-apa? Wanita adalah binatang yang benar-benar aneh. Cincin Na yang dibawa Suantian berisi semua dana yang ditipu, yang membuat Lan Bin merasa sedikit lebih baik. Setidaknya pot hitam Lan Bin ini tidak harus membawanya, tetapi bencana ini tampaknya belum berakhir. Keberadaan Zhou Ze tidak diketahui. Selama dia ada, krisis keluarga Lan tidak akan terselesaikan. Oleh karena itu, Lan Bin harus mengadopsi metode autentikasi baru. Kota Roh Kudus, penjara pelanggaran. Hanya ada satu tahanan di seluruh penjara kekerasan, dan itu adalah Xiaoyan. Awalnya berpikir bahwa akan segera ada orang lain di sini, yaitu Su Tianyu yang sedang makan makanan tuan, tetapi kali ini aliansi hitam dari Akademi Elit Mulia ditendang di atas piring besi, dan 20 orang dikirim untuk menemukan Su Tianyu dan Su Tianyu seolah-olah dunia telah menguap. Mereka tidak dapat menemukan bayangan Su Tianyu sama sekali, sehingga tugas menangkap Su Tianyu secara alami diserahkan kepada pasukan yang tidak patuh, dan kapten kali ini adalah kenalan lama Xiaoyan, Liu Yang. Tapi tidak ada yang tahu seberapa kuat Su Tianyu, dan Su Tianyu tampaknya telah meninggalkan kota Roh Kudus, jadi sekarang hanya ada satu tahanan di sini, Xiaoyan. Awalnya, para tahanan yang ditahan di lantai 2 dan 3 tidak diizinkan untuk mengunjungi penjara, tetapi kali ini situasinya berbeda, Presiden Kamar Dagang maju secara langsung. Pasukan yang melanggar tidak punya pilihan selain setuju. Bagaimanapun, pasukan yang melanggar masih bisa melakukan akomodasi tanpa melanggar prinsip. Bagaimanapun, sumber penting pasukan yang melanggar adalah keluarga besar. Murong Qingcheng tidak tahu mengapa dia sangat ingin melihat Xiaoyan, apakah dia menyalahkan kekejaman Xiaoyan karena telah menderita begitu banyak, atau dia datang untuk memberitahunya rasa sakit di hatinya, atau apakah dia punya pikiran lain. Hati yang semula teguh sepertinya sudah mulai bergetar. Apa yang harus aku lakukan? Nona Murong, biarkan saya mengantar Anda ke bawah. Suhu di bawah tidak ada apa-apanya bagi para pembudidaya, tetapi ini adalah neraka bagi mereka yang menahan dendam. Seseorang yang melanggar tentara berkata kepada Murong, "Tidak, kamu keluar dulu. Hubungi aku ketika waktunya habis," kata Murong Qingcheng. "Baiklah kalau begitu, Nona Murong, hati-hati." Murong Qingcheng ragu-ragu untuk waktu yang lama dan akhirnya memutuskan untuk menemui Xiaoyan. Setidaknya masalah ini disebabkan oleh Xiaoyan, dan Xiaoyan harus menanggungnya. Setidaknya Xiaoyan harus tahu kesalahannya. Murong Qingcheng berjalan menuju lantai 2, dan perasaan sedingin es datang. Ini adalah dunia es dan salju, kepingan salju. Sangat sulit membayangkan dunia seperti itu di penjara kekerasan. Murong Qingcheng merasakan tubuhnya dia akan membeku. Rasa dingin seperti ini jelas bukan sesuatu yang bisa dia tahan. Alis Murong Qingcheng berkerut, mungkinkah melihat Xiaoyan hanya melalui bantuan orang lain? Dia tahu bahwa Xiaoyan terkunci di tengah dunia yang aneh ini, di mana ada es dan salju yang tak berujung di satu sisi dan api yang membakar di sisi lain, dan Xiaoyan ada di tengah. Di tengah adalah tempat di mana es, salju, dan api mengambil alih, yang berarti bahwa Xiaoyan dapat menahan dingin yang tak ada habisnya di detik berikutnya. Tangan dan kaki Xiaoyan terbuat dari batu pembunuh roh. Borgol tidak bisa digunakan untuk membalas dendam sama sekali. Ini akan menjadi neraka nyata bagi para penjahat itu, dan itu adalah kengerian penjara pelanggaran yang selalu mengejutkan semua orang, sehingga kota Roh Kudus bercampur dengan ikan dan naga, tetapi tidak ada yang berani membuat masalah di sini. Di dunia ini di mana kekuatan dihormati, masih ada tanah yang begitu murni, dan di balik ini ada lembaga penegak hukum dan kekerasan.
Murong Qingcheng tidak berhenti karena kedinginan, dan terus berjalan, tetapi pada saat ini, nyala api emas samar memancar dari tubuh Murong Qingcheng, menghilangkan hawa dingin di sekitarnya. Pusat lantai 2, ada seorang pria berpakaian hitam duduk di sini. Meskipun angin, salju, dan api di kedua sisi memiliki konfrontasi yang tak terhitung jumlahnya, semua ini tampaknya tidak ada hubungannya dengan dia. Pot bunga di sebelahnya memancarkan cahaya merah, yaitu mudah diselesaikan, gelombang panas dan badai salju. Xiao Yan dapat bertahan hidup di sini tanpa cedera berkat bunga pot ini, tetapi Xiao Yan akan membiarkan tubuhnya menahan serangan dari kedua sisi setiap hari. Karena meskipun angin dan salju sangat kencang, Xiao Yan menemukan bahwa ini mungkin menjadi masalah baginya. Ini adalah kesempatan yang baik untuk berolahraga, dan pada saat yang sama, dia dapat mempelajari naskah kuno dengan sepenuh hati tanpa terganggu. Tidak tahu kapan, Xiao Yan mengangkat kepalanya dan sepertinya melihat sosok biru perlahan berjalan ke arahnya, yang sepertinya ada dan begitu tidak nyata, dalam angin dan salju, Murong Qingcheng hampir tidak terpengaruh sama sekali. Tampaknya Murong Qingcheng saat ini bukanlah gadis yang akan masuk angin di musim dingin. Pengalaman ini telah membuatnya jauh lebih dewasa, dan telah menjadi sedikit berbeda dari sebelumnya. Murong Qingcheng melihat rantai seperti ular di tangan dan kaki Xiao Yan. Kekeras kepalaan sebelumnya tampaknya hancur pada saat ini, mungkin semuanya adalah kesalahannya sendiri. Jika mereka tidak bertemu pada hari itu, mungkin dia akan tinggal di kamar dagang, dan dia akan belajar di akademi elit-elit, dan keduanya akan berdamai satu sama lain. Jika dia bisa menganalisisnya lebih teliti dan mempertimbangkan semua konsekuensinya, maka pembunuhan itu tidak akan terjadi, dan dia tidak perlu masuk penjara. Jika Anda dapat berkultivasi dan melindungi diri sendiri, maka Anda tidak perlu dia untuk menyelamatkan diri sendiri, dan dia tidak akan melanggar aturan di sini. Tetapi tidak banyak jika dalam hidup, jika tidak banyak kesalahan dapat dihindari. Apakah kamu baik-baik saja? Xiao Yan memandang Murong Qingcheng, dan akhirnya hanya mengucapkan kata-kata itu. Murong Qingcheng menatap Xiao Yan, menahan air matanya dan berjalan menuju Xiao Yan. Xiao Yan juga menatap Murong Qingcheng dan berhenti berbicara. Melihat Murong Qingcheng, Xiao Yan merasa sangat tertekan, suasana di sini tampaknya memiliki rasa ketenangan sebelum badai. Terutama ketenangan Murong Qingcheng, Xiao Yan selalu merasa bahwa hati Murong Qingcheng seperti gunung berapi aktif yang akan meletus. Murong Qingcheng semakin dekat dan dekat dengan Xiao Yan, aku tidak tahu mengapa jantung Xiao Yan berdetak kencang. Di langit tempat bunga melindungi daerah itu, angin kencang bercampur badai salju menghantam lapisan gelombang api. Ada ledakan keras, dan hujan turun ke tanah. Hanya saja tidak hanya ada air di tanah, tetapi juga darah Murong Qingcheng. Kenapa? Xiao Yan memandang Murong Qingcheng dan menusukkan pisau pendek ke tubuhnya, tetapi Murong Qingcheng sendiri ditikam oleh Murong Qingcheng sendiri. Kekuatan fisik Xiao Yan tidak sebanding dengan orang biasa, bahkan Murong Lingshan tidak terlalu menyakitinya pada awalnya, jadi pisau Murong Qingcheng bukanlah apa-apa baginya. Tapi Murong Qingcheng sendiri berbeda. Kekejaman Murong Qingcheng terhadapnya jauh di luar imajinasi Xiao Yan. Sulit membayangkan bahwa seorang wanita yang tampaknya lemah bisa begitu kejam. Xiao Yan bisa mengatakan bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang urusan luar, kalau tidak dia tidak akan terlalu gugup. Sebenarnya, saya berharap pisau ini dapat menembus jantung Anda, dan kemudian saya akan bunuh diri. Tapi, saya tahu Anda memiliki istri Anda memiliki seseorang yang ingin Anda lindungi. Jadi saya tidak boleh terlalu egois. Tapi jika saya bisa, aku tidak memaafkan diriku sendiri dengan tidak melakukan apa-apa, tetapi aku juga takut mati, dan aku tidak memiliki keberanian untuk memasukkan pisau pendek itu langsung ke hatiku. Kata Murong Qingcheng kepada Xiao Yan sambil mengelus lukanya. Qingcheng, kamu. Xiao Yan ingin membantu Murong Qingcheng, tetapi diblokir oleh Murong Qingcheng. Kau tahu, ketika aku dimarahi oleh sekelompok orang itu, aku merasa sangat berani dan bertanggung jawab, dan bagaimanapun juga, aku cukup beruntung untuk bertahan hidup. Namun, aku juga mengerti bahwa kematian bisa sangat menakutkan, dan aku mencoba yang terbaik untuk membuatnya. Diriku kuat, tapi jangan pernah punya keberanian untuk menancapkan pisau di tanganmu ke dalam hatimu. Aku mengerti ini bukan hal yang memalukan. Namun, justru karena aku dan keberadaanmu, dalam waktu singkat 1 bulan, tak terhitung banyaknya orang yang kehilangan nyawa. Di antaranya, ayah kehilangan anak, suami kehilangan istri,
tentu saja beberapa istri kehilangan suami, dan anak kehilangan orang tua. Kita tidak mengenal mereka, kita benar-benar asing orang, mungkin kita tidak perlu memikirkan hidup atau mati mereka, tapi kita tidak akan pernah bisa lepas dari siksaan jiwa. Dunia spiritual mungkin kejam, tapi kita tidak boleh kehilangan kemanusiaan kita demi kepentingan kita sendiri dan menjadi musuh dunia. Suara Murong Qingcheng berangsur-angsur melemah, meskipun pisau ini tidak fatal bagi Murong Qingcheng, pertumpahan darah sudah cukup untuk membunuhnya. Qingcheng, jangan katakan itu, aku akan membawamu untuk membalut lukanya. Meskipun Xiao Yan hanya tahu sedikit tentang kata-kata Murong Qingcheng, dia tahu bahwa Murong Qingcheng tidak akan pernah main-main. Murong Qingcheng lebih suka berdarah dan menyelesaikannya, kata-kata yang cukup untuk melihat tekad Murong Qingcheng. Tidak masalah, setidaknya kali ini saya tidak akan mati, karena saya masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Saya hanya berharap Anda dapat mengabulkan permintaan saya. Murong Qingcheng sudah goyah, duduk di tanah, darah bernoda merah. Pakaian Murong Qingcheng, tapi Murong Qingcheng mengabaikannya. Oke, aku berjanji, tidak peduli apa yang kamu minta padaku, aku akan berjanji padamu. Xiao Yan menjawab tanpa berpikir, menatap Murong Qingcheng yang keras kepala, hatinya tampak meneteskan darah. Terima kasih, tidak peduli apa yang terjadi di masa depan, saya harap Anda tidak mengambil inisiatif untuk memulai perang. Saya tahu bahwa Anda menghargai persahabatan, tetapi jika seseorang benar-benar memprovokasi Anda, saya harap Anda dapat membalas dendam tetapi jangan menyebabkan pembunuhan yang tidak perlu karena kebencian, setiap orang memiliki kerabat mereka sendiri. Pembunuhan yang tidak perlu hanya akan membawa lebih banyak kebencian. Juga, Anda dan saya adalah orang-orang dengan hutang darah yang tak terhitung jumlahnya, kita semua adalah orang-orang terkutuk, jadi kita tidak memenuhi syarat untuk menyebabkan lebih banyak sangat mengagumkan untuk marah dengan mahkota dan membantai dunia untuk kaisar, tetapi itu tidak dapat menyelesaikan masalah apapun. Cara terbaik untuk menyelesaikan kebencian bukanlah dengan menggunakan darah, tetapi dengan menoleransi. Kata Murong Qingcheng kepada Xiao Yan, hanya tapi pada akhirnya, kelopak mata Murong Qingcheng menjadi semakin penting. Lan Bin mengatakan bahwa Xiao Yan dapat membantai ribuan orang untuknya, yang cukup untuk menggerakkan wanita manapun, tetapi dia berharap orang yang dia sukai atau kagumi tidak boleh menjadi monster pembunuh, dan kebenciannya tidak boleh melibatkan orang lain. Xiao Yan memandang Murong Qingcheng yang berangsur-angsur kehilangan kesadaran, dan mengangguk berat. Dari mengenal Murong Qingcheng hingga sekarang, Murong Qingcheng tidak pernah meminta apapun kepada Xiao Yan, dan Xiao Yan tidak memiliki cara untuk menolak permintaan Murong Qingcheng, dia juga tidak dapat menolak. Xiao Yan selalu menjadi orang yang akan membalas dendam, dari awal dua keluarga kecil di kota hutan, Xiao Yan telah membantai klan, memegang sikap memotong rumput dan ruting. Itu juga karena Yunyun dan Xiao Yan bahwa sekte Yunlan tidak membantai, tetapi faksi-faksi yang kemudian menyinggung Xiao Yan hampir semuanya dibantai oleh sekte tersebut, dan tidak ada seorang pun yang hidup. Kedatangan Murong Qingcheng mungkin mengubah Xiao Yan, tetapi tampaknya nasib Murong Qingcheng sendiri juga akan berubah karena ini. Aler, saya akan mengikuti kesepakatan dengan Anda dan tidak akan membunuh orang yang tidak bersalah lagi. Namun, saya tidak akan mengampuni siapapun yang ingin menyakiti kerabat saya. Ini adalah janji Xiao Yan kepada Murong Qingcheng, dan dia akan mematuhi apakah Murong Qingcheng masih di sisinya atau tidak. Tentu saja, Murong Qingcheng tidak tahu berapa banyak nyawa yang terselamatkan hanya dengan permintaan ini, Murong Qingcheng dibawa pergi oleh Murong Qingfeng. Murong Qingfeng baru saja memberitahu Xiao Yan tentang apa yang dia ketahui. Dia tidak menambahkan bahan bakar ke dalamnya, dia juga tidak sengaja melebih-lebihkan, tapi hati Xiao Yan seperti ditusuk jarum. Mengetahui apa yang akan terjadi kepada Xiao Yan jika Murong Qingcheng mati di tangan orang itu. Xiao Yan secara pribadi mengalami perasaan dimarahi oleh semua orang, meskipun Xiao Yan berusia 3 tahun dan Murong Qingcheng 1 bulan. Namun, jumlah orang yang memarahi Murong Qingcheng akan ribuan kali lipat dari Xiao Yan, dan dia tidak harus menanggung hal-hal ini, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa dan mengambil semua tanggung jawab pada dirinya sendiri. Xiao Yan melihat darah Murong Qingcheng yang masih tersisa di tanah, dan mengingat dedikasi Murong Qingcheng untuk memasukkan pisau pendek ke dalam tubuhnya. Dia mengambil pisau pendek di tanah, memasukkannya ke dalam tubuhnya, menariknya keluar dan melemparkannya ke tanah. Orang yang harus paling menghilang di dunia ini adalah dia, apakah itu pil yang melahap kehidupan atau hutang darah di tubuhnya, dia harus mati lebih banyak lagi,
tetapi nyawa tak berdosa yang tak terhitung jumlahnya telah mati untuknya. Jika sebelumnya, mungkin Xiao Yan akan sedih, tetapi dia tidak akan melakukan hal seperti itu, tetapi akan berbeda jika ada gadis bodoh di sampingnya. Xiao Yan meninggalkan jangkauan kendali bunga, satu sisi panas terik, sisi lain sedingin es, dan kedua belah pihak bergegas menuju Xiao Yan dengan kejam, seolah-olah mereka ingin mencabik-cabik tubuh Xiao Yan. Maaf, Aler, saya tidak tahu hal seperti itu akan terjadi. Namun, saya berjanji bahwa hal yang sama tidak akan pernah terjadi lagi. Misi masa depan saya bukan untuk meningkatkan kekuatan saya untuk menjadi yang terkuat di dunia ini, tetapi untuk melindungi orang yang ingin saya lindungi, itu saja. Uang, kekayaan, status, itu tidak penting lagi bagiku. Di antara percikan air dan api sporadis yang berterbangan di langit, hanya pot bunga yang memancarkan cahaya redup. Kediaman Kamar Dagang Kota Roh Kudus, sebuah rumah lelang besar. Menurut pengaturan Kamar Dagang, sebelum pembukaan resmi lelang hari ini, Ketua Kamar Dagang akan berpidato untuk mengakui kesalahan Kamar Dagang kali ini, dan kemudian Murong Qingcheng akan mengumumkan nama Kamar Dagang, bahan obat yang dibeli oleh Kamar Dagang dengan harga tinggi. Namun, sebelum pelelangan akan dimulai, Ketua Kamar Dagang mendapat kabar bahwa Murong Qingcheng tidak dapat datang ke Kamar Dagang. Murong Qingcheng dalam keadaan koma karena kehilangan banyak darah. Presiden, bagaimana menurut Anda? Qingcheng ingin meninggalkan rumah lelang. Ketenangan menyerahkan surat di tangannya kepada Ketua Kamar Dagang, dengan sedikit ketidakberdayaan di wajahnya. Ketua Kamar Dagang mengambil surat dari Ning Jing, dan dia sedikit gemetar. Presiden, terima kasih atas perhatian dan perhatian Anda terhadap Aler selama ini. Saya diundang oleh Presiden untuk datang ke sini. Sepertinya saya telah menemukan pekerjaan sendiri di sini. Pekerjaan ini menurut Qingcheng sangat cocok untuk saya, dan Qingcheng juga sangat senang tinggal di sini dan membuat hidup saya lebih berarti. Namun, Ketua pernah mengatakan kepada saya bahwa, sebagai juru lelang, perlu mencari keuntungan untuk Kamar Dagang, tetapi juru lelang dan Kamar Dagang bukanlah tentara bayaran. Sebagai anggota Kamar Dagang, Anda harus bertanggung jawab atas kata-kata dan perbuatan Anda, yang selalu diingat oleh Aler. Pada awalnya, ketika Qingcheng pergi ke cabang untuk magang, karena kecerobohan Qingcheng, 5 orang kehilangan nyawa tanpa alasan. Pada saat itu, Qingcheng merasa sangat bersalah dan tidak berguna. Dalam hal ini, meskipun Anda tidak menyalahkan Qingcheng, tetapi Qingcheng tidak dapat lulus ujian di dalam hatinya. Setelah Presiden mengetahuinya, dia secara pribadi meminta Qingcheng untuk meminta maaf dan menebus kesalahannya. Qingcheng benar-benar tersentuh dan memberi saya kepercayaan diri untuk tinggal di rumah lelang. Qingcheng akan selalu bekerja lebih hati-hati di masa depan. Terlepas dari kurangnya bakatnya, dia cukup beruntung untuk menjadi juru lelang tertinggi seperti Sister Jing. Qingcheng senang dengan berita ini, tetapi juga merasakan penindasan. Peningkatan identitas akan mewakili kejengkelan tanggung jawab, dan Aler selalu menanganinya dengan hati-hati. Sampai kejadian ini terjadi, kejadian ini benar-benar di luar dugaan Qingcheng. Awalnya, ketika Chang Feng memberi saya resep, saya harus mempertimbangkannya dengan seksama. Namun, Kamar Dagang juga mempercayakan saya dengan tugas ini, tetapi saya tidak menanganinya dengan baik, yang tidak hanya merusak reputasi saya, tetapi juga menyebabkan Kamar Dagang menanggung banyak kritik. Sebagai juru lelang, yang paling penting adalah kredibilitas. Qingcheng telah kehilangan kredibilitas paling dasar dan tidak memenuhi syarat untuk menjadi juru lelang. Selain itu, Qingcheng tidak memiliki keberanian untuk menahan pukulan seperti itu lagi. Adalah keberuntungan Qingcheng bahwa dia bisa lolos dari bencana ini. Qingcheng ingin melakukan hal-hal yang lebih berarti di masa depan, mungkin dia tidak bisa menebus kesalahannya, tetapi Qingcheng juga ingin menjalani kehidupan yang alami dan santai. Jadi, saya ingin berhenti dari semua pekerjaan saya di pelelangan dan melakukan pekerjaan saya sendiri. Meskipun saya pergi, Kamar Dagang masih memiliki Sister Jing dan banyak juru lelang hebat lainnya, saya yakin mereka akan melakukan lebih baik daripada Qingcheng. Kamar Dagang juga bisa mendapatkan kembali kehormatannya sendiri. Ketua Kamar Dagang melihat surat di tangannya, tidak tahu mengapa matanya sedikit basah. Waktu Murong Qingcheng di Kamar Dagang tidak singkat. Murong Qingcheng dan Ning Jing selalu menjadi tangan kanannya. Sekarang Murong Qingcheng mengusulkan untuk meninggalkannya, bagaimana mungkin dia mau pergi? Selain itu, Murong Qingcheng telah mengajukan rencana untuk menaikkan harga pil untuk pertama kalinya, tetapi Kamar Dagang tidak punya waktu untuk membuat keputusan,
yang menyebabkan serangkaian acara berikutnya. Apakah dia benar-benar memutuskan? Ketua Kamar Dagang memandang Ning Jing dan berkata, kalimat ini sepertinya telah menghabiskan seluruh kekuatannya. Surat ini tampaknya telah ditulis oleh si Murong Qingcheng sebelumnya. Dia tidak bangun setelah dia pergi ke penjara Viohe kemarin, kata Ning. Lupakan saja, sulit bagi gadis ini. Presiden Kamar Dagang menghela nafas. Kakek, Ning secara alami tahu rasa sakit dari Ketua Kamar Dagang. Bagaimana mungkin dia tidak sedih karena orang yang dia anggap sebagai cucunya pergi? Saya baik-baik saja, apakah Anda tahu itu Murong Changfeng? Kata Presiden Kamar Dagang. Qingcheng selalu bertanggung jawab atas masalah ini, jadi saya tidak tahu banyak tentang Murong Changfeng ini. Hanya saja dia tampaknya telah dipenjara di penjara Vie selama setahun karena pembunuhan Qingcheng, kata Ning. Yah, karena itu masalahnya. Mari kita atur pelelangan terakhir untuk Qingcheng pada hari dia keluar. Gadis itu seharusnya tidak menolak, kata Presiden Kamar Dagang. Oke, aku akan membuat pengaturan. Ayo pergi, pelelangan harus dimulai. Karena Qingcheng tidak bisa datang, kamu bisa mengumumkannya. Lelang yang menarik perhatian seluruh benua dimulai. Meskipun hanya 3 hari dari persiapan hingga awal resmi, Kamar Dagang sekali lagi menunjukkan kekuatan Kamar Dagang. Dalam 3 hari, semua lelang di kota-kota besar akan melakukan transfer menyeluruh dari lelang ini, dan beberapa tempat yang lebih terpencil akan secara langsung memberitahu semua orang dengan menunda persidangan ulang. Kali ini tidak dapat dikatakan sebagai keberadaan yang belum pernah terjadi sebelumnya, tetapi juga merupakan keberadaan yang langka sejak berdirinya Kamar Dagang. Oleh karena itu, langkah ini cukup untuk membuktikan bahwa Kamar Dagang sangat mementingkannya. Tempat pelelangan besar sudah penuh dengan orang-orang dari berbagai keluarga. Mereka semua melihat meja lelang dengan ekspresi bersemangat. Mereka tahu bahwa jika Kamar Dagang tidak memberikan penjelasan yang memuaskan kepada semua orang, Kamar Dagang bahkan mungkin menjadi musuh publik seluruh benua. Ini bukan hal yang baik untuk Kamar Dagang, juga bukan hal yang baik untuk berbagai keluarga. Namun, ada pengecualian, seperti klan obat dan persekutuan alkemis. Meskipun Kamar Dagang hanya mengendalikan beberapa pil obat kelas bawah kali ini, itu masih merupakan pukulan besar bagi mereka, jadi mereka masih berharap untuk mengambil kesempatan ini untuk menyerang reputasi Kamar Dagang. Namun, mereka tidak memiliki cara untuk sepenuhnya menyinggung Kamar Dagang. Bagaimanapun, klan kedokteran dan persekutuan alkemis akan memiliki kepentingan mereka sendiri di Kamar Dagang. Tentu saja, yang lebih bersemangat adalah orang-orang biasa di luar Kamar Dagang. Apa kepentingan Kamar Dagang dan apa yang Anda perebutkan hanyalah pertunjukan bagi mereka. Mereka peduli dengan nama-nama bahan obat itu. Sekarang Kamar Dagang telah mengatakannya, mereka berharap Kamar Dagang dapat menyebutkan bahan obat sehingga mereka dapat menghasilkan uang. Di dunia ini, uang bukanlah segalanya, tetapi tanpa uang itu sama sekali tidak mungkin. Di bawah semua tatapan, Ketua Kamar Dagang perlahan keluar dari balik layar. Gerakannya tidak cepat, dan dia tidak memiliki kegembiraan mengadakan lelang di masa lalu, tetapi malah membawa kesedihan dan kesepian. Emosi ini tampaknya menginfeksi semua orang di tempat itu, dan tampaknya mempengaruhi semua orang yang menonton. Seluruh tempat itu ternyata sunyi senyap. Saya tahu apa yang paling dikhawatirkan orang, tetapi sebelum itu, ada beberapa hal yang ingin saya bagikan kepada Anda. Di hutan monster di sisi barat daratan, dulu ada sekelompok monster di bawah tingkat kaisar, dan yang paling kuat dari mereka tidak berada di puncak alam spiritual kaisar, tetapi keluarga lokal ingin menanam lebih banyak tanaman. Ada pembantaian, dan hampir setengah dari monster mati secara tragis. Monster yang tersisa dalam keadaan sangat marah dan bergegas, beberapa keluarga lemah semuanya mati, dan lebih dari selusin desa dihancurkan. Di benua penciptaan, tingkat terendah manusia adalah Dodi. Tetapi binatang buas berbeda, tingkat terendah di antara binatang buas masih sangat lemah. Dalam pembantaian ini, beberapa binatang muda yang tidak berdaya untuk melawan hampir semuanya, musnah, dan beberapa mereka bahkan ditawan di rumah, tetapi inti sihir dari binatang muda ini tidak berpengaruh pada kita. Mereka semua adalah korban yang tidak bersalah. Di benua penciptaan, hampir semua pil obat membutuhkan inti sihir monster, jadi berburu monster untuk mendapatkan inti sihir adalah cara terbaik untuk mendapatkan manfaat. Tetapi jika Anda membunuh monster muda itu, dari mana Anda mendapatkan inti sihir tingkat lanjut itu? Namun, pil yang mengembalikan darah berbeda.
Bahan obat yang dibutuhkan oleh pil yang mengembalikan darah semuanya sangat umum, tetapi ada juga beberapa yang langka, tetapi keuntungan terbesar dari pil yang mengembalikan darah adalah tidak memerlukannya, inti sihir. Tidak perlu nukleus ajaib, tetapi hanya 5 kata yang menyebabkan reaksi hebat di venue. Alasan mengapa ada begitu sedikit apoteker tingkat tinggi di benua penciptaan adalah karena hampir semua pil obat membutuhkan inti ajaib. Di sini, kecuali monster dengan garis keturunan yang sangat kuat yang dapat diubah menjadi humanoid, tidak ada cara bagi monster lain untuk berubah menjadi humanoid sama sekali. Dengan fisik monster yang kuat dan kekuatan yang kuat, pada dasarnya tidak mungkin bagi manusia untuk mengalahkan monster dengan level yang sama. Oleh karena itu, ada berbagai kendala di benua penciptaan untuk menjaga keseimbangan antara manusia dan monster. Jika semua monster dimusnahkan, maka profesi alkemis manusia juga akan kehilangan artinya. Oleh karena itu, keberadaan Huixue dan dapat memecahkan masalah peningkatan populasi di benua kejadian. Ini hanya monster di satu tempat, jadi berapa banyak monster di seluruh benua yang perlahan kehilangan rumah mereka. Anda harus tahu bahwa jika tingkat pertumbuhan monster jauh lebih lambat daripada manusia, Anda tidak ingin sang alkemis menghilang suatu hari, kan? Petik 2. Oleh karena itu, peluncuran pil Huixue adalah keberuntungan daripada bencana bagi benua kejadian. Umumnya, masa percobaan untuk peluncuran pil obat oleh kamar dagang adalah 3 bulan, tetapi hanya 1 bulan setelah peluncuran pil obat. Huixue pil, kamar dagang kami telah menerima dari semua salam dari daratan. Di antara mereka, 100 rumah lelang milik kamar dagang diserang oleh pembakaran, pencurian, Hampir 5.000 orang terluka parah dan lebih dari 1.000 orang meninggal karena pasukan milik kamar dagang. Di lebih dari selusin lelang, aula dihancurkan dan orang-orang terbunuh. Semua orang yang bertanggung jawab terbunuh. Itu milik kamar dagang, dan hampir 1.000 orang mengusulkan untuk meninggalkan kamar dagang. Pada bulan ini, kerugian Kadin adalah yang terbesar dalam 1 abad terakhir. Kadin harus mengakui bahwa kesalahan ini mungkin kesalahannya sendiri, tapi tidak ada yang salah dengan tujuan Kadin. Beberapa orang sengaja saya tidak tahu apakah itu menyebabkan perselisihan atau apa. Namun, kamar dagang memutuskan untuk memulai semuanya dari awal, dan semua pekerjaan setelahnya dilakukan oleh kamar dagang. Keputusan asli kamar dagang adalah bahwa semua kekuatan kamar dagang akan mundur dari daerah yang diserang, dan kamar dagang tidak akan didirikan di sana. Cabang telah didirikan, namun, pada akhirnya, kamar dagang memutuskan untuk mendirikan cabang lagi. Adapun anggota kamar dagang, semua anggota kamar dagang akan dikirim oleh kantor pusat. Untuk bencana kali ini, dapat dikatakan bahwa kamar dagang telah membayar harga yang lebih mahal daripada kekuatan lainnya. Kamar dagang dapat sepenuhnya membatalkan pil obat semacam ini, tetapi kamar dagang bertahan. Pertama-tama pil pengembalian darah kelas telah dinaikkan menjadi pil kelas 3. Harga dinaikkan ke harga peringkat kedua ke peringkat keempat, dan peringkat ketiga ke harga peringkat kelima. Ini ditinjau dan disetujui oleh yang tinggi kamar dagang tingkat. Pada saat yang sama, komoditas apapun yang menjadi tanggung jawab kamar dagang di masa depan tidak akan diperiksa oleh kamar dagang. Semua tanggung jawab terletak pada pemilik resep. Bertanggung jawablah untuk dirimu sendiri. Kata-kata ketua kamar dagang menyebabkan seluruh benua jatuh ke dalam perenungan yang mendalam. Tidak ada yang mengira kamar dagang akan menderita kerugian besar dalam waktu singkat. Dunia tidak pernah kekurangan orang-orang radikal, dan dorongan mereka untuk melakukan sesuatu hanya bergantung pada preferensi mereka sendiri, yang telah membawa bencana besar ke kamar dagang. Apa yang ditemui Murong Qingcheng hanyalah sebagian kecil, tetapi Presiden Kamar Dagang tidak menyalahkan Murong Qingcheng. Ketika dia pertama kali melihat resep ini dan efeknya, yang dia hargai adalah keunikan resepnya, yang tidak memerlukan inti sihir. Resep seperti itu adalah hal yang baik untuk Warcraft, dan juga hal yang baik untuk seluruh benua. Dengan peningkatan terus-menerus dalam jumlah orang di benua kejadian, penurunan jumlah Warcraft yang terus-menerus tidak baik untuk pengembangan di masa depan. Tapi selama ada hutan dan lingkungan hidup, Warcraft bisa berkembang. Pil obat semacam ini bagus untuk manusia Warcraft, tetapi sayangnya, tidak ada yang mengira bahwa apa yang terjadi di sini akan menyebabkan kamar dagang menderita kerugian besar. Yang ada di tanganku adalah permintaan Murong Qingcheng untuk meninggalkan kamar dagang. Setidaknya aku dan mereka yang tinggal di kamar dagang tidak berpikir bahwa Murong Qingcheng melakukan kesalahan. Murong Qingcheng hampir melakukan yang terbaik, tapi apa Murong
King Cheng mendapat imbalan adalah segalanya. Kesalahpahaman orang-orang, dan bahkan hampir mati di tangan beberapa orang. Atas kepergian King Cheng, saya hanya bisa mengungkapkan penyesalan, mungkin ini juga keinginan sebagian dari Anda. Petik 2. Sebagai Ketua Kadin, saya ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada mereka yang telah memberikan secara diam-diam dan secara konsisten mendukung Kadin. Pada saat yang sama, saya juga meminta maaf kepada mereka yang meninggal dengan tidak bersalah dalam bencana ini. Selanjutnya, kami akan mengumumkan beberapa nama bahan obat. Kamar Dagang telah lama membeli. Kamar Dagang telah melakukan yang terbaik. Kami hanya bisa melakukan begitu banyak. Langkah selanjutnya terserah Anda. Jika Anda bersedia untuk membantai monster-monster yang tidak memiliki perlawanan, kami juga akan melakukannya. Tidak mungkin. Apa yang bisa dilakukan Kamar Dagang adalah mengingat semua pil obat. Tidak ada bahasa yang mendebarkan, tidak ada penghindaran dari tanggung jawab apapun, tetapi hanya menyatakan hilangnya Kamar Dagang menurut fakta, tetapi seluruh benua jatuh ke dalam keheningan seperti kematian. Tidak ada yang mengharapkan hasil seperti itu. Pembunuh sebenarnya bukanlah Kamar Dagang, atau Murong King Cheng, tetapi diri mereka sendiri. Ini adalah keheningan daratan dan kesedihan dunia latihan. Lelang yang menarik perhatian seluruh benua tampaknya tidak mendebarkan seperti yang dibayangkan, dan tidak ada yang melakukan serangan fatal terhadap Kamar Dagang seperti yang diharapkan. Semua orang diam, dan suasana menyedihkan terbentuk di daratan. Tidak ada yang tahu bahwa akan ada orang yang begitu kejam di dunia ini. Manusia dapat memasuki benua penciptaan dari pesawat yang lebih rendah, tetapi ada lebih sedikit monster daripada manusia dari alam yang lebih rendah. Oleh karena itu, aturan di benua penciptaan adalah bahwa monster dapat bertahan hidup di benua penciptaan, dan dapat berkembang pesat dengan mengandalkan fisik yang kuat dan ki asal kaisar yang memadai. Namun, tidak peduli seberapa cepat itu, tidak ada cara untuk tumbuh dalam satu hari. Jadi cara terbaik adalah bahwa manusia tidak boleh berburu dan membunuh monster di bawah level Kaisar Do sebanyak mungkin. Aturan seluruh benua, jika tidak maka akan menyebabkan kemarahan publik. Tetapi pertempuran akan selalu melukai orang yang tidak bersalah, yang dapat ditoleransi, tetapi untuk kepentingan mereka sendiri, pembantaian monster di bawah level Kaisar Do adalah untuk semua orang. Oleh karena itu, bagaimana menyelamatkan lebih banyak orang dengan sumber daya terbatas telah menjadi masalah yang harus diselesaikan oleh benua penciptaan, dan tidak ada keraguan bahwa kedatangan Huixue dan akan menjadi harapan. Ini juga alasan mengapa negara adidaya ini tidak bertindak. Jika tidak, Murong King Cheng tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Namun, karena ketidaktahuan beberapa orang, keberuntungan ini telah berubah menjadi bencana, dan setiap orang harus berpura-pura mengerti jika mereka tidak mengerti apa-apa, mengatakan bahwa Kamar Dagang ingin mendapat untung besar, dan satu-satunya hal dikembali adalah beberapa rasa sakit. Selanjutnya, Yuning mengumumkan nama-nama beberapa bahan obat. Tentu saja, Kamar Dagang kehilangan begitu banyak kali ini, mereka juga harus mencari beberapa manfaat darinya, jika tidak, Kamar Dagang tidak perlu melanjutkan. Mereka yang awalnya marah digantikan oleh menyalahkan diri sendiri, penderitaan yang tak terkatakan. Mereka yang semula menunggu kesempatan di sekitar Kamar Dagang menjatuhkan senjata mereka. Mereka yang menerobos aula cabang Kamar Dagang dan membunuh orang yang bertanggung jawab atas Kamar Dagang melihat harta karun di depan mereka, dan tiba-tiba merasa bahwa hal-hal yang mereka inginkan sepanjang hari ini sangat menjijikkan. Mereka sepertinya tertawa pada keegoisan dan kebodohan mereka. Mereka yang telah salah memahami Kamar Dagang dan berencana untuk meninggalkan Kamar Dagang merasa malu. Pada saat yang paling kritis dari Kamar Dagang, mereka memilih untuk melarikan diri daripada maju dan mundur dengan Kamar Dagang. Mereka bisa tidak menunggu untuk menemukan tempat untuk menjahit ke dalamnya. Mereka yang tinggal di Kamar Dagang merasa beruntung, setidaknya mereka tidak mengikuti orang yang salah, dan desakan mereka bukannya tidak berarti. Kamar Dagang mengutamakan keuntungan, tetapi Kamar Dagang mengutamakan kepentingan daratan. Jadi mengapa mereka tidak bisa terus berjalan? Setelah keheningan singkat, seluruh benua menjadi demam lagi. Cabang Kamar Dagang dengan cepat didirikan dengan kecepatan yang benar-benar luar biasa, dan lebih banyak orang memilih untuk bergabung dengan Kamar Dagang. Kamar Dagang tidak terpengaruh oleh bencana ini. Beberapa hari kemudian di Los Angeles City, Utara, makam Si Kong Yue telah didirikan, dan selusin orang berlutut di depan makamnya, dan mata mereka penuh air mata saat ini. Ayah Si Kong Yue tidak menderita, tetapi tersenyum sedikit. Meskipun putranya meninggal, dia seharusnya kesakitan,
tetapi dia sangat lega. Dia lega bahwa putranya menebus kesalahannya untuk mereka semua. Daripada mati dalam serangan terhadap kamar dagang, lebih baik mati untuk Murong Qingcheng, kematian yang berharga dan bermakna. Di bawah pohon di kejauhan, berdiri seorang pria dan seorang wanita, keduanya membungkuk ke makam pada saat yang sama. Apakah kamu tidak akan melihat orang tua itu? Tidak, bahkan jika kita tidak membantunya, seseorang akan menjaganya. Kehadiranku hanya akan membuat mereka merasa tidak nyaman dan menyalahkan diri sendiri. Lebih baik tidak melihat mereka. Sungguh, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Kembali ke keluarga. Aku pikir ayah dan kakak laki-laki juga mengkhawatirkanmu. Tunggu sebentar, aku tidak membutuhkanmu untuk mendukungku. Kenapa? Apa yang ada dalam pikiranmu? Aku tidak akan memberitahumu. Kalau begitu aku akan memberitahu Xiaoyan bahwa kamu menangis sampai mati sepanjang hari. Kamu berani? Jangan berani, sekarang kamu hanya perlu mengangkat tanganmu, dan seluruh benua tidak tahu berapa banyak orang yang mau mendengarkanmu. Siapa yang tahu bahwa seorang dewi akan menjadi penyihir dalam 1 hari, dan seorang penyihir akan menjadi dewi dalam 1 hari. Petik 2 petik 2. Akademi elit yang mulia, Yunyan, ini adalah pilihanku sendiri dan tidak ada hubungannya dengan dia. Kakak, kenapa kamu masih melindunginya saat ini? Bahkan jika kamu tidak menginginkan istrimu sendiri, dia masih menyelamatkan orang lain, apa gunanya menjaga orang seperti itu? Yunyan, dia menyelamatkan kekasihnya, dan bahkan teman-temannya. Jika kamu dalam bahaya, aku pasti akan datang untuk menyelamatkanmu. Kakak perempuan, Yunyan, jangan balas dendam untukku, hiduplah dengan baik. Kamu bisa hidup dengan baik adalah apa yang ingin dilihat kakakku. Kakak, Ling Yunyan terbangun dari komanya dan berkeringat dingin. Tapi apa yang dia lihat adalah mata prihatin Li Yaya. Kamu bangun dan mengalami mimpi buruk. Li Yaya berkata sambil menyerahkan handuk basah padanya. Kenapa kamu di sini? Bukankah aku membunuh kaptenmu? Ling Yunyan bertanya dengan rasa ingin tahu, dia siap untuk dibunuh. Ah, kamu akan membunuh kapten kami. Li Yaya berkata dengan rasa ingin tahu, tetapi dia menggelengkan kepalanya lagi dan berkata, kalau begitu kamu akan kecewa, dia masih hidup dan sehat sekarang. Bagaimana mungkin, aku membunuhnya dengan tanganku sendiri. Ling Yunyan tidak percaya, ini jelas bukan mimpi, bagaimana bisa begitu nyata jika itu mimpi. Kamu hanya membunuh orang dengan penampilan yang sama dengan kapten kami. Kapten kami pasti tidak akan dibunuh olehmu dengan mudah. Lia menjawab dengan percaya diri, dan kemudian dia bertanya, di antara kalian berdua, apakah kamu punya dendam? Ya, ada kebencian yang mendalam. Ling Yunyan berkata tanpa ragu, ingin menelan Lan Bin hidup-hidup. Lalu ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Beberapa hari kemudian, orang-orang yang keluar dari keluarga besar semua kembali ke akademi satu persatu, tetapi setelah kembali ke akademi, yang mereka lakukan adalah tidak segera mengabdikan diri pada studi sebelumnya, tetapi diam. Mulailah meringkas pelajaran ini. Tidak ada keluarga yang membocorkan hasil kali ini, dan akademi tidak mengatakan apa-apa, hanya mengatakan bahwa semuanya kembali normal, tetapi jika Anda perhatikan, Anda dapat melihat bahwa para siswa di sini telah bekerja lebih keras dari sebelumnya. Awalnya, mereka adalah putra surga yang disukai, tetapi pelatihan ini membuat mereka mengerti apa artinya memiliki surga di luar langit dan orang-orang di luar manusia. Kekuatan tidak pernah menjadi hal yang paling penting, yang penting adalah seberapa banyak Anda dapat menggunakan kekuatan yang ada. Pada saat kritis, jika tidak ada cara untuk mengerahkan kekuatan sendiri, semuanya tidak berguna. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan sudah dukung Mimin di Saweria, link di deskripsi. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.